Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yolan FD Rero. Di sini saya akan menjelaskan tentang perbedaan wawancara dan reportase. Dalam teknik peliputan berita, terletak pada ruang lingkupnya, reportase punya ruang lingkup lebih luas. Sementara wawancara atau interview, ruang lingkupnya bersifat terbatas. Wawancara dan reportase termasuk teknik peliputan berita. Dua teknik ini sering kali digunakan jurnalis atau wartawan dalam mengumpulkan informasi dan fakta di lapangan. Pengertian wawancara dan reportase. Wawancara menurut Khairul Muslimin dalam buku Jurnalistik Dasar, Jurus Jitu menulis berita, feature, biografi, artikel populer, dan editorial 2021. Wawancara dalam teknik peliputan berita adalah kegiatan berupa percakapan, tanya jawab atau dialog antara pewawancara. Dalam hal ini, jurnalis dengan narasumber. Selanjutnya yaitu pengertian reportase. Mengutip dari buku Cara Praktis Reportase Pemula Memburu Berita 2020, karya seni Suryani, reportase adalah kegiatan peliputan terencana terhadap tempat, peristiwa, situasi, dan atau kegiatan yang menarik perhatian publik. Selanjutnya yaitu perbedaan wawancara dan reportase. Pembeda wawancara dan reportase yaitu wawancara mempunyai ruang lingkup yang sangat luas, sedangkan ruang lingkup reportase itu sangatlah terbatas. Selanjutnya yaitu ciri utama wawancara. Ciri utama wawancara ialah melakukan tanya jawab terhadap narasumber, sementara reportase tidak harus dilakukan kepada manusia. Karena teknik peliputan berita ini bisa dilakukan terhadap peristiwa, kondisi, atau kejadian tertentu. Sementara wawancara tidak selalu harus datang ke tempat kejadian. Contohnya wawancara dengan pejabat atau artis yang bisa dilakukan di kantor, di rumah, kafe, atau tempat lainnya. Berbagai teknik dan skill yang dibutuhkan dalam reportase. Teknik reportase adalah hal dasar yang wajib dikuasai oleh seorang jurnalis, terutama reporter. Pertama yaitu riset mendalam. Sebelum memulai reportase, seorang reporter harus melakukan riset yang mendalam. Hal pertama yang harus diriset adalah topik yang akan kamu sampaikan ke publik. Yang kedua yaitu tentukan angle, menarik dan penting. Teknik reportase selanjutnya adalah menentukan angle atau sudut pandang yang menarik dan penting. Sebuah reportase akan menjadi sia-sia jika tidak dibaca oleh publik. Oleh karena itu, fokuslah pada apa yang dibutuhkan dan disukai oleh publik. Yang ketiga yaitu buat daftar pertanyaan. Sebelum melakukan reportase, kamu perlu membuat daftar pertanyaan. Fungsinya adalah memastikan bahwa wawancara kamu berjalan sesuai fokus angle yang ingin kamu angkat. Yang keempat, mitra narasumber tidak bicara terlalu cepat. Ketika melakukan teknik reportase, kamu bisa saja bertemu dengan berbagai macam narasumber yang belum kamu kenal. Kamu mungkin akan bertemu dengan narasumber yang berbicara dengan sangat lambat, tetapi bisa juga dengan sangat cepat. Selanjutnya yaitu tanyakan jika ada yang belum jelas. Tidak jarang ada narasumber yang bicara berbelit-belit atau tidak langsung to the point. Maka mungkin saja kamu merasa pertanyaanmu belum dijawab dengan jelas oleh narasumber. Yang keenam, klarifikasi. Selain menanyakan hal-hal yang belum dijawab narasumber secara jelas, teknik reportase yang tak kalah pentingnya adalah klarifikasi. Pastikan bahwa informasi yang kamu terima itu sesuai dengan yang dimaksud oleh narasumber. Kamu juga perlu menginformasi hal-hal kecil seperti nama dan jabatan narasumber. Hal ini perlu dilakukan agar tidak ada kesalahan penulisan saat kamu menyampaikan ke publik. Selanjutnya yaitu skill yang diperlukan. Yang pertama yaitu skill komunikasi. Skill pertama yang dibutuhkan oleh seorang reporter tentu saja komunikasi. Seorang reporter akan berhadapan dengan banyak orang seperti tim redaksi, narasumber, editor, hingga para pemangku kebijakan dalam sebuah reportase. Yang kedua yaitu menulis.
Menulis merupakan skill dasar yang wajib dimiliki oleh reporter, terutama yang bergelut di media massa, cetak atau online. Yang ketiga, yaitu rasa. Reporter tidak bisa hanya berpaku pada data, arahan pemimpin redaksi, hingga data pertanyaan. Kamu memerlukan rasa ingin tahu yang tinggi dalam sebuah teknik reportase. Yang keempat, yaitu riset. Seperti yang telah dipaparkan pada bagian teknik reportase, seorang reporter wajib melakukan riset sebelum menjalankan reportase. Sekian penjelasan dari saya hari ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.